betul-betul apa? Memanfaatkan waktu yang ada. Tapi ternyata gimana? Oh, justru manusia semakin banyak membuang-buang waktu, lalai. Kata kuncinya lalai. Inilah rata-rata manusia. Walaupun dibilang sama dia pun percaya. Dia percaya waktu ini tak terasa ya. Wah, rasanya kita dulu kalau ada reuni antar alumni SMA, wah, kamu kan dulu yang saya pukul-pukul yang satu. Ini berapa tahun? Kan 30 tahun lalu. Ya Allah, seperti kemarin itu betul. Tapi toh begitu pun kesadaran tidak juga. Nah, mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang-orang yang lalai tadi. Oleh karenanya kita harus sering berbicara soal waktu. Ya, tidak kurang-kurang Al-Quran salah satu surahnya namanya Wal Asr, mengingatkan kita akan waktu. Jangan buang-buang waktu. Jangan lakukan, kalau saya mungkin kadang-kadang dibilang orang agak ekstrim ya Pak. Saya bilang apa? Pangkas saja itu kegiatan yang sifatnya hiburan, bersenang-senang, enjoy. Itu pangkas saja, tidak ada manfaat. Cari betul-betul kegiatan yang mendatangkan pahala. Walaupun di mata orang sepele. Di mata orang sepele, menjenguk orang sakit, sepele tidak bagi orang. Alah, kan juga sembuh dia. Sepele, tapi berpahala tidak? Pahalanya. Kita jenguk orang pagi sampai sore kita doain malaikat. Mulai jenazah bagi orang sepele. Kan ada juga yang sholat ke sana. Kenapa? Ya kenapalah harus kita ini satu kirim aja WhatsApp. Turut berduka cita. Begitu ya? Orang menganggap sepele saja. Tapi pahalanya bagaimana? Pahala orang yang melayat jenazah mendapatkan satu qirat. Ditanya Rasulullah, apa itu qirat? Sebesar gunung Uhud pahala. Melayat, mensolatkan, dapat satu qirat lagi, satu gunung lagi. Satu gunung pahala. Berapa ton itu satu gunung? Berapa? Ya. Mengantarkan ke pemakaman satu qirat lagi. Jadi orang yang hidup diuntungkan dengan orang yang meninggal sebanyak 3 qirat. 3 gunung pahala. Pak Bapak bersedekah 1 juta belum tentu dapat 1 gunung. Betul tidak? Anda bersedekah 1 juta belum tentu dapat pahala seberat 1 gunung. Nah, jadi pangkas kegiatan-kegiatan yang kira-kira lebih banyak buang waktunya daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada, pasti kita bilang ada manfaat. Ya, mengeluarkan keringat. Apa bisa orang setengah jam naik sepeda keliling-keliling? Gak bisa kan? Pergi habis subuh, nanti jam setengah 10 baru pulang. Kemana waktunya? Habis. Memang alasan cari keringat. Tetapi apakah dengan untuk mengeluarkan keringat dan habiskan waktu 4 jam, apakah kamu nanti tidak akan menyesal yaumul qiyamah? Menyesal. Apalagi orang yang main golf, jelas menyesal di hari kiamat. Mohon maaf Pak, saya bukan nyenggol, ya. Saya tidak menyinggung, tetapi saya harus sampaikan ini. Kalau tidak disampaikan, mungkin gak ada orang yang berani nyampein. Main golf seharian, top, ayun aja lagi. Ya. Habis 1 hari, saya kan sholat juga. Bukan persoalan sholatnya, waktu yang kamu habiskan. Jadi keberanian untuk memangkas semua kegiatan yang kita anggap kurang, nilai pahalanya itu kurang. Apalagi yang sama sekali tidak adalah pahalanya. Artinya perbuatan itu mubah saja. Artinya boleh sih boleh, ya, main sepeda boleh,
golf boleh, tapi mendatangkan pahala. Banyak pekerjaan lain yang jelas-jelas mendatangkan pahala. Karena tadi ini berangkat dari apa? Kesadaran waktu berjalan semakin lama makin apa? Makin cepat. Jadi tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Dan kita pun tidak tahu juga umur kita. Udahlah waktu berjalan cepat, tiba-tiba malakul maut di depan kita. Walaupun umur kita 45 nih umpamanya. Saya kan baru 45 umpamanya, kata bapak. Kalau malakul maut di depan, bisa bilang belum pensiun, bisa bilang anak saya masih kecil. Gak ada. Nah, jadi oleh karenanya persiapan bekal. Nah ini kondisi akhir zaman itu tadi sekedar pengantar saja Pak. Belum topik, belum tema intinya. Tema intinya kerusakan di akhir zaman. Kita kan sudah melihat ini muncul saja. Walaupun secara politis, kalau saya mengatakan ya ini semuanya ada maksud-maksud pengalihan isu, itu yang pertama. Kemudian menyibukkan umat, supaya umat ini disibukkan dengan isu-isu yang tak begitu penting. Ya, dia sebagai masalah fenomena ada, harus kita hati-hatikan, jangan sampai menimpa kita. Tetapi ya ada yang lebih penting dari itu. Namun di samping itu, memang kerusakan ini sudah diberitakan oleh Rasulullah. Nah ini dia kerusakan akhir zaman. LGBT lah namanya, LGBT, ya, Gavatar lah namanya, Syiah lah namanya, macam-macam nanti muncul itu. Ya, yang mengaku Nabi, bahkan yang mengaku Tuhan pun nanti ada juga. Itu semuanya ini pertanda akhir zaman. Nah itu dia, pertanda akhir zaman. Di Twitter pun saya juga Pak. Nah, berawal dari hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnul Yaman. Ini Huzaifah ini dikenal di tengah sahabat sebagai pemegang rahasia Nabi. Ya, pemegang rahasia, nggak tahu kalau begitu ya. Pemegang rahasia. Apa kata beliau? Dulu kawan-kawan suka bertanya kepada Rasulullah tentang yang baik-baik aja. Amal apa yang baik, amal apa yang begitu, yang begini. Itu laporan dari Huzaifah. Boleh kita sebut jadi ya kepala badan intelijennya Rasulullah. Ya. Makanya beliau itu tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya monoton saja. Dulu kata beliau, sahabatku menanyakan hal-hal yang sifatnya yang baik, al-khair, tapi aku justru bertanya apa yang buruk. Ya. Supaya Rasulullah menceritakan yang buruk-buruk itu dengan harapan kita bisa menghindarinya. Ini cara berpikirnya cara berpikirnya intel. Ya. Makhafatan yudrika dzalik. Menghindari kalau itu terjadi. Lalu kutanyalah Rasulullah, wahai Rasulullah, kami dulu hidup dalam kejahatan jahiliyah. Lalu Allah mendatangkan kepada kami al-Islam, kebaikan. Kan masa lalu ya, mulanya jahiliyah, suasana gelap. Dunia ini dipenuhi dengan ya namanya jahiliyah, jauh dari apa? Petunjuk, kesesatan, syar, namanya syar. Ya. Syar itu kejahatan. Lalu Allah menurunkan kepada kami Islam, kebaikan, khair. Jadi ada dua ya, khair dan syar.
Lalu pertanyaan Hudzaifah, apakah setelah kebaikan yang ada sekarang muncul lagi kejahatan yang akan datang? Nah, ini cara berpikirnya intel dia. Nah, lalu kata Rasulullah apa? Iya, akan terjadi syar, kejahatan lagi. Hudzaifah tidak tinggal diam di situ. Apakah setelah kejahatan yang akan datang itu muncul lagi kebaikan? Ya, dicecar terus sama Hudzaifah ini. Kata Rasulullah, iya, akan muncul lagi kebaikan. Tetapi kebaikan yang sudah buram. Artinya kebaikannya tidak orisinil lagi, Pak. Tidak lagi seperti kebaikan di zaman siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita penjelasannya di dalam slide berikut. Ini gambaran kasarnya saja. Lalu setelah kebaikan yang buram itu, apakah muncul lagi kejahatan? Muncul. Inilah babak kejahatan paling terakhir. Nah, bagaimana profil zaman kejahatan terakhir itu? Inilah dia. Ini hadis ini panjang, saya ringkas saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu du'atun ila abwab jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala hum qaumun. Bapak-bapak bisa mengikutinya enggak? Bisa? Dikit-dikit ya. Mengapa? Hum, ya. Hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Qala falzam jama'atal muslimin wa imamahum. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. أخرجه البخاري وغيره. Seru ini maknanya, Pak. Nah, ini lengkapnya ini dia. Ini terjemahannya dari awal ini. Orang dulu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya justru tentang keburukan agar aku bisa menghindarinya. Kutanya, wahai Rasulullah, dulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan keburukan. Kemudian Allah memberikan kepada kami kebaikan, yaitu Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi? Beliau menjawab iya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu nanti akan ada kebaikan lagi? Ia mengatakan, ya, akan ada lagi. Akan tetapi kebaikan yang sudah tercampur dengan kekeruhan. Lalu aku pun bertanya, apa keruhnya itu? Ya, apa? Seperti apa yang dikatakan keruh? Asap. Bahasa aslinya asap. Dakhan. Sabda beliau, sekelompok orang yang tidak lagi mengacu kepada sunnahku dan mengambil petunjuk dari bukan petunjukku. Inilah pergeseran. Ya, masih ada kebaikan, ya, tetapi orang sudah tidak lagi mengambil standar yang asli, udah KW. Ya. Entah KW berapa, 9 tak tahu saya. Lalu sekelompok orang yang tidak mengacu kepada sunnahku dan mengambil petunjuk dari bukan petunjukku. Sebagian ada yang diakui dari mereka. Inilah dia. Masih ada orang sholat, orang puasa sunat, Senin Kamis ada. Orang datang sholat berjamaah ke masjid, iya. Syiar dakwah ada juga yang di televisi, di radio, ada. Sebagian ada yang diakui dari mereka dan yang lainnya ditolak. Jadi itu sudah bercampur itu di situ, tidak murni lagi. Ya, jadi keislaman orang, kata Rasulullah, di masa yang baik itu sudah tidak murni lagi Islamnya.
keislaman yang sudah keruh, yang sudah terkontaminasi. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu masih ada keburukan? Nah, ini yang buat ngeri kita itu. Baiknya saja sudah keruh, apalagi buruknya. Apa kata Rasulullah? Iya, wah, akan muncul kebejatan terakhir. Siapa? Di zaman itu para penyeru ke pintu neraka jahanam. Inilah LGBT salah satunya. Kan mengajak ke pintu neraka jahanam kan ini LGBT ini. Sedangkan zina saja mengajak orang ke dalam neraka jahanam, apalagi yang namanya kawin sejenis. Sudah pastilah. Para penyeru ke pintu neraka jahanam. Barang siapa yang mengikuti ajaran mereka akan dilemparkannya ke dalam neraka itu. Ku katakan, ini Huzaifah ini masih, ya Rasulullah, tolong gambarkan kepada kami siapa mereka. Lalu beliau menjawab, segolongan orang yang kulitnya itu sama seperti kulit kita juga. Coba ya, bahasa Nabi, kulitnya seperti sama seperti sosoknya seperti kita, orang-orang kita juga, gitulah. Ya memang betul kan? Ya, penyeru ke neraka jahanam di Indonesia, ya orang Indonesia juga. Penyeru ke neraka jahanam di dunia Arab, ya orang Arab. Bukan orang lain. Yang kulitnya sama seperti kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Nah, jadi semua perangkat-perangkat itu sama seperti yang kita pakai. Itu bahasa kita, itu juga bahasa mereka. Cuma isinya saja. Isi yang mereka sampaikan itu ajakan masuk neraka jahanam. Lalu aku mengatakan, gimana ya? Ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan jika aku mendapati masa itu? Jadi terserah Bapak menilainya, kita ini ada di periode mana? Nampak-nampaknya ya kebaikan masih ada di zaman kita kan? Masih ada. Akan tetapi penyeru ke neraka jahanam juga sudah pada muncul. Jadi bisa saja kita ini transisi. Ya, transisi dari masa kebaikan yang sudah mulai keruh itu mau masuk menuju masa kebejatan yang terakhir. Karena fenomenanya seperti yang digambarkan itu ada. Lalu apa yang harus kulakukan jika aku mendapati masa itu? Nah, inilah tadi pertanyaan seorang Huzaifah ya. Dia memposisikan dirinya seperti apa? Orang yang hidup di akhir zaman, Pak. Jadi pandangannya jauh ke depannya. Ini namanya Huzaifah. Kalau bapak punya cucu, ada lahir anak yang muda-muda ini kan masih punya anak nih. Namanya siapa? Huzaifah. Supaya Anda teringat kepada seorang Huzaifah, kepala badan intelijennya Rasulullah. Jauhi, apa kata Nabi? Bergabunglah bersama jamaah kaum muslimin dan ikuti imam mereka. Ini nasihat Nabi. Kalau kau hidup di zaman yang sudah rusak itu, cari orang-orang yang berpegang teguh. Iya. Kita istirahat sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Iya, jadi inilah hadis yang panjang tadi. Kata Rasulullah terakhir, bergabunglah bersama jamaah kaum muslimin dan ikuti imam mereka. Aku berkata, kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, jadi sampai begitu dikejar sama siapa? Uzaifah ini. Kritis sekali pertanyaannya. Iya, kalau sekiranya ada jamaah, kalau tidak ada gimana? Kata Rasulullah apa? Jauhilah atau uzlah. Uzlah ini mengisolir diri. Semua kelompok yang ada, sekalipun engkau harus menggigit akar kayu hingga maut menjemputmu dan engkau dalam keadaan seperti itu. Ini tidak tanggung-tanggung Pak, hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis Bukhari ini setelah Al-Quran ya Sahih Bukhari. Ya. Yang paling tinggi tingkat validitasnya setelah Al-Quran ya Al-Bukhari. Nah, lalu diikuti oleh Muslim. Ya, mari kita lihat. Ya, kita coba mengeksplor lagi ini hadis ini. Kembali agak merapat sedikit, kembali lagi merapat. Ini menyangkut periodisasi umat. Yang kalau kita tadi sudah ikuti dari awal, periode pertama itu masa jahiliyah, penuh dengan syarr. Lalu datanglah Islam. Itulah yang namanya kebaikan. Tetapi ternyata muncul lagi itu syarr. Setelah itu masih ada lagi masa khair. Masa khair sebagai periode keempat, yaitu khair yang buram. Dalam bahasa Arabnya dakhan. Ya. Bagaimana profilnya? Kaum yang hidup di zaman itu mengambil pola hidup tidak dari sunnah Rasulullah, dan petunjuknya justru dari luar petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita lihat. Ya. Jadi mereka hidup tidak mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasulullah, tapi simbol-simbol Islam masih ada. Ya Pak ya. Nah, kemudian periode kelima, inilah masa kebejatan, yaitu ada segolongan kaum yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Mari kita lihat masa kebaikan yang kurang. Umat yang hidup tidak menjadikan Islam sebagai way of life. Nah, betul kan? Jadi yang menjadi pedoman mereka tidak lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ya siapa yang mereka anggap maju. Kehidupan mereka sekuler, agama jauh dari pikiran mereka. Mereka beragama itu cuma bulan puasa saja. Bulan Ramadan, oh orang pun beragama. Habis bulan Ramadan, selamat tinggal agama. Kan begitu kan rata-rata. Nah, nanti mau mendekat Ramadan lagi, baru lagi dekat lagi dengan sama agama. Setelah itu begitulah kehidupan mereka. Nah, sebagian ada yang sesuai dengan Islam, ya. Jadi masih ada kira-kira ya aroma Islamnya masih ada, bukan tidak ada sama sekali. Ini yang kita lihat sekarang, dakwah masih ada, ya, orang berjilbab masih ada, orang menghafal Quran masih ada, pesantren sekolah agama masih ada, tetapi bagian lainnya jadi hidup campur, jadi tidak original lagi seperti masanya Rasulullah SAW. Bercampur sudah di situ. Ya. Mereka mengambil bagian tertentu saja dari Islam yang berkaitan dengan ibadah saja, tetapi melepas bagian yang lainnya. Nah, inilah kehidupan sekuler itu, pendidikannya jauh dari Islam. Ya. Pendidikan mereka jauh dari Islam. Ya, memang betul kita lihat sekarang, bukan mau membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa, tetapi hanya sekedar apa? Iya, yang pintar, yang cerdas, itu saja. Nah, begitu juga muamalatnya, artinya dalam soal bisnis,
dalam soal finansial, mereka tidak peduli dengan syariat. Betul kan? Nah, ideologi juga begitu. Apa saja yang muncul dari barat, mereka siap mengikutinya. Nah, humanisme datang dari barat, mereka jadi humanis. Pluralisme datang dari barat, mereka menjadi pluralis. Semuanya. Pokoknya apa yang muncul dari luar mereka. Makanya Rasulullah tadi apa? Orang yang hidup di zaman itu tidak lagi mengikuti petunjukku. Ya? Nah, mengambil petunjuk yang bukan petunjuk Rasulullah. Bukan sama sekali tidak ada. Tapi itulah mereka kotak-kotakkan kehidupan itu. Kalau menyangkut ibadah di masjid, ya oke, kita pakai apa yang kata Rasulullah. Tetapi kalau di luar masjid, ya sudah tidak lagi mereka dengarkan Rasulullah mengatakan begini, Allah mengatakan begitu. Ini test case-nya gampang aja, Pak. Sampaikan ke orang, Allah mengharamkan memilih pemimpin non-muslim. Apa kata dia? Itu test case-nya saja. Dia akan argue, Pak, enggak, di zaman sekarang nggak bisa lagi begitu. Itu tesnya. Disampaikan kepada dia ajaran Al-Quran atau ajaran hadis Nabi, tetapi dia menolak. Walaupun mungkin dia masih datang sholat Jumat, ya, dia masih sholat di rumahnya, tetapi begitulah kehidupan itu, terkotak-kotak. Untuk urusan yang akhirat, dia masih mau dengar agama. Tetapi kalau sudah menyangkut urusan keduniawian, dia tidak mau dengar. Kata dia zamannya sudah beda. Jadi betul kan apa yang kata Rasulullah? Unasun la yastannuna bi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Itulah bahasa aslinya. Mengambil pola hidup bukan dari pola hidup yang kuajarkan, dan mengambil petunjuk dari di luar yang dibawa oleh Rasul. Belum lagi bicara ekonomi, politik, metode berpikir, ini semua sudah kena kita ini. Ya, jadi ada terjadi keterbelahan atau split di dalam kepribadian. Satu sisi dia menyembah Allah, kata dia, tetapi di sisi lain, bidang hidup yang lain dia menyerahkannya kepada siapa? Bahkan kepada orang di luar mereka. Nah, umat Islam mengekor. Ini intinya di sini. Zaman ini kehidupan umat mengekor ke barat. Apa saja yang muncul di barat dicontoh. Model pakaian, gaya hidup, model pernikahan hingga perhiasan, termasuklah homoseksual. Semarak di barat, mereka pun hidup juga di sini. Ya. Tadi kita sudah singgung kan bagaimana LGBT ini sudah berani mensomasi beberapa ataupun mengkritik tokoh-tokoh, bahkan menuntut supaya figur-figur tertentu itu diturunkan dari jabatannya. Ya, ancaman-ancaman mereka luar biasa. Ada apa? Jadi Anda lihat ini betul-betul kita ini seperti persis apa yang kata Rasulullah. Tidak jauh. Ya, orang tidak lagi menganggap dosa. Padahal kalau kita rujuk kepada warisan ilmu fikih kita, bagaimana menurut mazhab Islam pelaku homoseksual? Mungkin Bapak pernah dengar, tapi saya ingatkan kembali. Apabila seorang dijumpai, jelas buktinya, jadi bukan isu, karena nanti kalau isu, fitnah. Jelas bukti, lengkap, tidak ada keraguan. Kata mazhab-mazhab fikih di dalam Islam, mazhab pertama mengatakan hukumannya, mereka semua sepakat hukumannya hukuman mati. Tetapi cara menghukum matinya, di sini Anda lihat, untuk menunjukkan betapa kerasnya ya pandangan hukum Islam terhadap pelaku homoseksual. Kata satu mazhab, cari gedung paling tertinggi di kota ini. Kira-kira kita ini di sinilah ya, Monas ini.
bawalah dia ke Monas, naikkanlah ke atas, peganglah kakinya, kepalanya ke bawah, lepaslah dia. Itu cara membunuhnya. Ya. Mazhab kedua, bakar hidup-hidup. Mazhab ketiga, hukum rajam. Tanam badannya, lempari, dar sampai mati darah-darah. Itulah opini hukum dari mazhab-mazhab di dalam Islam untuk pelaku homoseksual. Tiba-tiba di sini sekarang mereka sudah berani. Kenapa ini tadi? Ini semuanya gara-gara tidak lagi mau mengikuti petunjuk Rasulullah. Umat Islam kehilangan identitas sebagai Muslim. Mereka hanyut di bawah arus westernisasi, ya? Hedonisme semuanya. Bahkan mereka bangga dengan mengekor ke barat itu. Pendidikan kita berkiblat ke barat, campur baur antara laki dan perempuan, kurikulumnya mengikut ke barat. Ini semua resiko nih. Gara-gara kita semuanya mengekor ke barat, ya apa yang ada di barat itu, ya akan muncul di kita. Inilah yang nanti periode terakhir masa puncak kebejatan. Puncak kebejatan itu sudah tidak ada lagi didapatkan komunitas yang baik, Pak. Ini yang kita harus siap-siap. Kalau bisa jangan lagi kita ada di dunia ini, ya, pada zaman itu. Tapi kalaupun kita tidak ada, anak cucu kita akan tetap ada. Bagaimana kita mewariskan agama kepada anak cucu? Mungkin masa kita ya sudah berakhir. Ini kebejatan terakhir ini, kebejatan puncak. Tetapi apakah Anda rela cucu Anda ikut dalam kebejatan itu? Pengikut Dajjal. Ini kan simbolnya, simbol yang terakhir ini adalah Dajjal, mata satu, yang sekarang sudah mulai dipopulerkan. Mata satu, ya, itu bukan kebetulan itu mempopulerkan mata satu itu tidak kebetulan. Semuanya juga ada skenarionya. Ya, artinya apa? Pasukan Dajjal itu sekarang sudah ada. Walaupun panglimanya belum muncul, pasukannya sudah gerak duluan, menyiapkan kondisi, gitu. Manusia tenggelam dalam kejahatan, ya. Banyak penyeru ke pintu neraka jahanam. Ini tadi ya. Jadi makanya saya agak sedikit mengatakan apa? Kita ini transisi nih. Kebaikannya masih ada, tetapi kebejatan itu kelihatan cukup dahsyat sekali ya sekarang. Mereka berasal dari mana mereka? Dari rumpun kaum muslimin, ya benar. Dan berbahasa dengan bahasa kaum muslimin, tetapi propaganda mereka berisi ajakan masuk neraka. Solusinya apa? Hidup bersama jamaah kaum muslimin. Nah itu tadi kata Rasulullah itu, falzam jama'atal muslimin. Hiduplah Anda bersama jamaah kaum muslimin. Jangan misah. Jangan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya pergaulan, ya. Apalagi kita merasakan ya, kalau dengan orang-orang masjid kita bergaul, hati ini terasa apa? Tenang, teduh. Ya, pembicaraan kita tidak jauh-jauh dari masa depan manusia yang hakiki. Boleh kita membicarakan dunia, bisnis ya, tetapi kita tidak lupa, ya, tidak hanyut. Hidup bersama jamaah kaum muslimin, karena hidup bersama kaum muslimin yang berpegang teguh inilah yang membentengi kita. Ya, kan ada Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu tergantung temannya. Ya, manusia itu sesuai dengan agama temannya. Ya jelas, Anda tidak akan mungkin bergaul sama siapa? Orang homoseks, gay, mana mungkin Anda mau bergaul? Ya. Jadi manusia itu tergantung agama temannya. Bagaimana agama temannya, begitulah dia. Jadi oleh karenanya
yang diminta memilih pergaulan. Siapa yang kita gauli? Nah, yang paling aman adalah jemaah masjid, ya, jemaah pengajian. Jadi kalau sudah ketemu yang begini, jangan lepas dan patuh pada imam mereka. Nah, jangan biasanya setiap kelompok itu pasti ada apanya, orang yang dituakan, imamnya, syekhnya, ya, ustadznya. Jadi patuh kepada imam mereka. Jika kepemimpinan Islam sudah tidak ada, ini kondisi terpahit. Ini tadi yang paling ekstrim yang ditanyakan oleh Huzaifah. Bagaimana? Diperintahkan mengasingkan diri. Ada hadis-hadis yang lain yang membantu memahami ini. Pindah ke kaki gunung, Pak. Jadi cari kaki gunung, jauh dari keramaian. Tapi jangan sekarang ya. Kosong nanti, kantor-kantor kosong, diisi yang lain. Jangan sekarang. Ini kita sampaikan kepada generasi setelah kita. Gitu ya. Hati-hati, kamu akan datang zamannya ini. Mungkin kamu atau anak kamu. Yang penting mereka sudah ada informasinya dulu nih, ya. Jadi mereka tidak kaget lagi nanti. Nah, tapi sekarang tunggu dulu. Masih bisa dakwah, ya. Masih bisa menyampaikan kebenaran. Di tengah-tengah ya orang yang seperti itu tadi. Pindah ke kaki gunung. Ya kita perlu juga tahu ini gitu. Artinya inilah nanti keadaan yang akan datang. Ya, Rasulullah membimbing orang yang hidup di zaman itu. Kamu jangan tinggal bersama orang banyak, jangan tinggal di kota. Tetapi carilah kehidupan di lereng gunung. Buat kehidupan sendiri. Bahkan ada lagi ya teks-teks tambahannya, pelihara kambing, tinggallah engkau di lereng gunung, berternaklah, bercocok tanamlah, makanlah apa yang ada kau tanam, ya. Kalau sekiranya sudah tidak ada lagi, wah, musim kemarau, nggak tumbuh. Bagaimana? Menggigit akar kayu. Akar kayu itu gigit sampai kematian datang menjemputmu, tetapi engkau tetap dalam apa? Keimananmu. Wah. Ini harus kita sampaikan ke generasi kita. Kondisi yang akan datang pasti terjadi, tidak mungkin keliru. Rasulullah tidak mungkin keliru. Ya, tapi jangan buru-buru itu. Kadang-kadang ada orang yang terlalu buru-buru ya. Ya dia sudah merancang kaki gunung mana yang kita bidik ini. Ya, ayo siapkan buat rumah di sana. Nah, bukan begitu maksudnya nanti. Nah, kalau kita melihat soal bahasa Nabi itu apa? Du'atun ila abwabi jahannam. Ini judulnya itu dia. Du'atun ila abwabi jahannam. Banyak penyeru ke neraka jahannam. Wah, kita jadi sahabat pun dulu masih bingung nih. Mendengar ucapan ini, sahabat itu bingung, Bang. Gak terbayang mereka itu kondisi itu. Kapan itu ya? Karena dulu masa itu mereka semuanya orang-orang baik kan. Nah, tapi kalau kita di zaman sekarang, udah mulai bayangannya sudah ada. Ya, Bapak lihat sajalah melalui media kita ini. Ya, internet yang begitu luas, komunikasi yang luar biasa dahsyat, ya. Menjamurnya TV dan isi TV seperti apa? Bukan mengajak orang supaya makin taat beragama. Ya, itu kalau pada bulan Ramadan saja, dan itu pun campur juga. Ya, acara-acara dalam Ramadan masih campur. Apalagi kalau sudah bukan bulan Ramadan seperti sekarang. Ya itu tadi yang kita katakan, bencong pun ikut dipopulerkan melalui televisi. Betul kan? Laki-laki memakai pakaian perempuan, gelagat-gelagatnya. Kok kamu ikut mempopulerkan? Bukankah itu penyakit yang harus diberantas? Kok itu semuanya tidak boleh dilakukan seorang muslim. Dan hidup berdasar hawa nafsu, hedonis, permisif. Inilah isi televisi, isi media. Tayangan-tayangan TV
kekerasan dan kehidupan seks bebas. Begitu juga faham dan aliran sesat tumbuh subur. Ya. Dan kita sekarang baru-baru saja ini, dan itu terus berkembang terus, Pak. Ya, ada saja yang kalau saya lihat faham-faham ini bermuara pada penyatuan 3 agama. Ya. Ini semua agama-agama baru, Gafatarkah namanya, apapun namanya, Bahai. Nanti ini Bahai ini akan muncul lagi nih, dipopulerkan lagi. Dan dia sudah ada. Ya, nanti tinggal melempar saja ini media ini. Jadi media memang betul-betul menjadi raja. Ya, ini tanda kiamat ini. Media jadi raja. Karena kata Allah penyeru. Penyeru itu tidak lebih dari media. Nah, sampai orang beragama pun takkan bisa lurus. Orang bersedekah diiming-imingi dengan kekayaan. Betul tidak? Anda infak 1 juta nanti akan pulang 10 juta kembali. Bohong kamu. Dari mana kamu tahu itu? Jadi orang berinfak bukan karena Allah, tetapi ingin mendapat apa? Dunia lagi, feedbacknya. Jadi beragama pun beragama yang salah gitu. Jadi populer pula lagi sekarang. Di mana-mana memenuhi stasiun televisi. Dan ustaz-ustaz tak berani tidak berani yang mengkritik gitu, karena nggak enak gitu ya. Udahlah biarin sajalah, dia akan mengajak kepada bersedekah, tetapi caranya salah, membentuk cara berpikir orang salah. Orang bersedekah itu bukan mengharapkan imbalan materi. Orang bersedekah itu mendapatkan pahala. Tiba-tiba saya punya bayangan Anda boleh saya menilai ini salah atau tidak. Ya, orang ini nanti dijungkir balikkan oleh media sendiri. Akan Anda lihat. Karena yang jadi raja sekarang ini media, Pak. Diangkatnya setinggi-tingginya, dibantingnya serendah-rendahnya. Itulah kerja media. Dan orang ini nanti akan dibanting media nanti. Sekarang memang betul diangkat betul-betul. Sampai anaknya mau kemana pun itu masuk TV, betul tak? Nanti akhirnya ada lihat akan dibanting sama media itu. Jadi beragama pun di zaman ini cara beragama yang salah. Ya. Baik. Jadi faham dan aliran sesat tumbuh subur. Lalu mereka ini dari mana? Ya dari kita-kita juga lah. Ya. Bahasa mereka, bahasa kita juga. Lalu kata Allah tadi apa? Falzam jama'atal muslimin. Jadi harus menyatu dalam jamaah kaum muslimin. Artinya jamaah kaum muslimin bukan kita membentuk sebuah jamaah namanya jamaatul muslimin. Ada juga yang memahami begitu. Ada. Makanya ada sebuah organisasi namanya Jamaatul Muslimin. Kata dia, ini yang dijanjikan oleh Rasulullah. Aneh-aneh ya. Luar biasa, orang Indonesia inovatif, Pak. Karena dia jumpai di dalam hadis, ya, ikutilah Jamaatul Muslimin. Dia pun membentuk organisasi namanya Jamaatul Muslimin. Kata dia, inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah itu. Tapi orang yang berpikir ketawa. Bukan begitu maksudnya. Bukan kamu dirikan sebuah organisasi namanya Jamaatul Muslimin. Semua komunitas yang berpegang teguh kepada Islam secara konsekuen, itulah yang dimaksud Jamaatul Muslimin. Jadi ikutilah. Nah, jadi bergabunglah. Ya di zaman sekarang saja Anda lihat orang-orang di luar Islam mempunyai networking yang sangat kuat. Kenapa kita tidak punya jaringan yang kuat juga? Kan gitu. Bahkan kita pecah terus, pecah sana, pecah sini. Taat kepada pemimpin umat Islam, tidak memisahkan diri dari kelompok-kelompok, artinya dalam kelompok-kelompok kecil. Dari kelompok A memecah jadi 2, nanti 2 jadi 4, 4 jadi 8, terus pecah. Itu tidak sesuai. Jadi justru spirit hadis ini, ayo menyatu kamu, menyatu.
Ya. Kaum muslimin yang kita sebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatu. Jangan membuat pecah-pecahan. Justru kita membangun kekuatan. Yang dengan kekuatan itu mudah-mudahan ya, ada modal untuk mempertahankan eksistensi, maksudnya ini. Sekiranya nanti sudah tidak ada lagi, ini dari kondisi terpahit itu. Inilah yang terakhir dari pembahasan kita. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang dapat dimakan, akar pohon pun tak mengapa, menunggu kematian. Nah, baik, barangkali sampai di sini. Saya ingatkan kembali, kalau Anda ingin membaca buku-buku saya ada di kantor masjid. Bagi yang belum memiliki, bagi yang sudah, tolong dibaca supaya ada tambahan pengetahuan kita. Ada yang ingin ditanya kira-kira? Bapak kok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya tadi melihat tema yang Ustadz bawakan siang hari ini, berharap ada relationnya atau hubungannya dengan kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Iya. Karena itu kan finalisasi dia di situ. Nah. Mungkin bisa disinggung sedikit Ustadz, ini nanti kira-kira beliau-beliau itu akan hadir pada zaman periode yang mana? Baik, datangnya ini kan hadisnya terpisah nih ya. Nah, ini kita harus merangkai dulu. Jadi hadis-hadis itu kan terpisah-pisah diucapkan Nabi. Ini diucapkan Nabi satu gitu. Nanti menyangkut Al-Mahdi ada. Jadi tugas ulama itu yang merangkai. Nah, kalau kita kait-kaitkan ini bahwa puncak kerusakan itu nanti zaman Dajjal gitu. Ya, zaman di mana Dajjal muncul. Karena dialah pembawa fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada perusak yang lebih parah dari siapa? Dari Dajjal. Fir'aun pun kalah, Pak. Ya, Fir'aun pun kalah. Padahal Anda lihat bagaimana Al-Quran memaparkan kejahatan siapa? Fir'aun. Itu kalah itu dibanding dengan apa? Dajjal. Coba, bagaimana kalau sekiranya kita hidup di zaman Dajjal? Oke, mungkin kita sudah tidak ada lagi. Bagaimana anak-anak kita hidup di zaman Dajjal? Ngeri, sungguh ngeri. Jadi nanti Dajjal muncul, bersamaan dengan itu muncullah Al-Mahdi. Itu bersamaan. Jadi Al-Mahdi, Isa juga bersamaan. Tanda-tanda kiamat besar namanya. Itu kalau sudah muncul, sekali muncul tetap seperti lingkaran apa? Lingkaran seperti tasbih itu, Bapak tahu kan tasbih? Ya? Tasbih yang biasa dipakai itu kalau digunting, bagaimana dia? Meluncur terus kan? Oh, meluncur. Begitulah nanti tanda-tanda kiamat itu kata Rasulullah. Ya? Kalau sudah muncul satu, dia muncul beriringan terus. Muncul Dajjal, berjalan sekian lama, datang Al-Mahdi, kemudian turun Isa Al-Masih, terjadilah perang yang disebut dengan perang Armageddon itu. Nah, antara Yahudi dan siapa? Kaum mukminin. Batu, kayu berbicara, Al-Mahdi pun berkuasa. Nah, pada saat itu nanti ya tumbuh subur segala-galanya. Kemudian Isa Al-Masih membunuh Dajjal, ya. Nah, itu udah penghujung sekali. Nah, jadi ini semuanya periode-periode yang pasti akan berjalan, akan kita lalui. Jadi Isa akan muncul bersama-sama dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi sekarang tanda-tandanya Anda lihat, fenomena alam. Kan Rasulullah mengatakan kalau nanti muncul Al-Mahdi itu kamu datang berbai'ah kepada dia ada nanti itu di Ka'bah.
walaupun kamu datang harus merangkak di atas salju. Sekarang salju sudah mulai muncul kan? Di Arab Saudi sudah. Coba lihat. Benar Rasulullah. Kamu harus datang berbai'ah kepada Al-Mahdi sekalipun merangkak di atas salju. Sahabat yang baca hadis ini saya yakin masih bingung tuh. Apa hubungannya salju disebutkan? Karena semua orang tahu Jazirah Arabia adalah daerah gurun, boro-boro salju, hujan juga susah. Tetapi Rasulullah mengatakan dalam teksnya, datang kamu berbai'ah kepada Al-Mahdi di pojok Ka'bah, walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Artinya memang pada waktu itu nanti musim salju. Orang akan datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia. Nah, jadi begitulah Bapak, akhir dunia. Setelah itu nanti memang kaum muslimin sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, yang tinggal siapa? Hanya orang-orang kafir. Dan dunia kiamat pada saat tidak ada lagi orang mukmin satu orang pun di muka bumi. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ada, tapi jawab Bapak Hasan. Apa itu kira-kira? Udah. Soal fatwa MUI Ustaz hukuman mati buat pelaku LGBT. Benar. Saya jelaskan dasarnya apa? Hadis Rasulullah. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, "Idza wajadtum man ya'mal bi'amali qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul." Apabila kamu jumpai orang yang mengerjakan perbuatan kaumnya Nabi Lut, bunuh si pelaku dan yang menjadi objeknya. Itu diterjemahkan tadi dalam mazhab yang saya bilang itu. Jadi teknis pembunuhannya dibicarakan oleh mazhab. Hukumannya pasti hukuman mati. Tapi teknisnya bagaimana? Hukuman mati. Terserah ikut mazhab, pilih aja salah satu mazhab. Cari bangunan paling tinggi, lempar dari atas ke bawah, atau bakar, atau rajam. Kapan itu keluar fatwa MUI itu? Belum lama itu. Hah? Belum lama itu. Mana lebih dulu dengan Gafatar? Bukan dapat. Belum Gafatar ya? Iya. Baik, itu sudah benar itu fatwanya. Makanya ada tadi postingan di WhatsApp, ada seorang tokoh LGBT. Bagaimana kalau bagaimana kalau saya mengharamkan MUI di Indonesia? Tantangan mereka gitu. Jadi udah berani nantang gitu ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Kehadiran kita ini semoga membawa ibadah, manfaat, dan dicatat Allah sebagai pahala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, bagi bapak-bapak yang ingin tambahan bacaan silakan di luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.